Hai, di video kali ini aku mau bahas tentang jurnal yang judulnya itu kira-kira apa ya isinya? Para psikologi sosial mempelajari bahasa dan komunikasi emosi serta akan berkonsentrasi terhadap komunikasi afektif dalam percakapan antara anggota kelompok sosial yang berbeda. Kelompok di sini dikatakan untuk kategori sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, kelas sosial, dan lain sebagainya. Jurnal ini mengungkapkan penelitian mengenai masalah-masalah dengan pedoman asertif klasik, dengan memperhatikan aturan-aturan sosial yang khususnya berkaitan dengan emosi sosial. Komunikasi asertif menyoroti masalah mengenai perbedaan budaya, aturan antar ekspresi emosi, peran penting aturan, serta dampak pasar ekspresi emosi. Tujuannya ialah untuk membahas beberapa cara yang digunakan oleh psikolog sosial untuk mempelajari bahasa dan komunikasi emosi. Secara khusus, ada 3 konteks penyebab masalah dalam komunikasi untuk khalayak. Yang pertama, pengungkapan emosi dan peristiwa yang menyakitkan. Yang kedua, konflik dalam hubungan. Dan yang ketiga, komunikasi yang asertif. Pengalaman emosional dan emosi dasar. Aturan sosial merupakan ekspresi perilaku yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan di lingkungan sosial atau kelompok. Menurut Scherrer, 1988, ada kesempatan lintas budaya dan lintas kelompok secara emosi dasar yang dirasakan. Scherrer juga melibatkan deskripsi terbuka dengan mahasiswa sebagai subjeknya. Hasilnya, walaupun mereka dari budaya yang sama, memiliki banyak kesamaan dalam pengalaman hidup, faktanya, perbedaan di antara emosi itu cukup besar. Menurut Russelli, 3 dimensi afektif itu ada kesenangan, gairah, dominasi, atau kekuasaan. Pengaruh afektif pada perilaku sosial. Yang pertama ada mood. Kalau suasana hati yang lagi bahagia akan mempengaruhi pada beban kognitif yang tinggi. Jika ia sedang senang, dia tidak akan berpikir panjang dan langsung mengarah kepada kesimpulan yang menonjol. Berbeda dengan suasana hati yang negatif, ia akan melibatkan beban kognitif yang lebih rendah. Ia akan menggunakan penalaran analisis atau banyak mempertimbangkan hal tersebut. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri memiliki dampak yang besar pada mengekspresikan emosi terhadap orang lain dan ekspresi yang kita dapat dari orang lain. Orang yang memiliki rasa independen akan mengalami emosi yang terfokus pada dirinya sendiri seperti kemarahan dan ketakutan. Berbeda dibandingkan dengan orang yang memiliki rasa diri yang bergantung dengan orang lain. Mereka akan lebih fokus pada keharmonisan kelompok dan menghindari konflik. Beberapa penulis berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dalam interaksi sosial. Mes dan Borger menyatakan bahwa anak perempuan itu cenderung belajar dan bekerja sama, serta mereka ini memperhatikan bahasa dari orang lain. Sementara anak laki-laki belajar untuk berkompetisi dan menegaskan diri, serta menunjukkan keahlian mereka untuk dapat perhatian dari orang lain. Para peneliti juga berpendapat bahwa pria ini memiliki orientasi yang tegas dan mandiri. Berbeda dengan perempuan, jika perempuan itu memiliki orientasi yang emosional dan saling bergantung. Menurut Lutz, laki-laki ini lebih mudah mengendalikan emosinya dibandingkan perempuan. Pengungkapan diri melibatkan ekspresi emosional seperti pengungkapan pujian, bahasa yang mendekatkan keakraban, ungkapan ketenangan, menyakitkan, dan juga kelemahan serta emosi negatif. Dalam sebuah komunikator antar generasi, hubungan kekuasaan antara tua dan muda pada masyarakat barat memberikan kekuasaan tersebut kepada orang yang lebih tua. Hal ini sudah mereka terapkan dari mereka kecil dan berlaku hingga mereka dewasa. Akurasi dalam menyandingkan dan mendekod pesan emosional. Menurut beberapa psikolog, perempuan ini lebih bertanggung jawab atas masalah komunikasi, sedangkan pria dianggap kurang ekspresif. Namun hal ini
bisa lebih baik jika mereka dipertemukan dalam sebuah hubungan pertemanan yang bahagia. Konflik dalam hubungan dekat dan komunikasi emosional. Menurut Terman dan kawan-kawan, perempuan yang mengomel dan mengeluh terhadap laki-laki dan laki-laki akan menarik diri dari komunikasi. Namun, perempuan tidak menyukai sikap laki-laki tersebut, sehingga akan menuntut komunikasi yang lebih baik. Dari sini akan lahirlah pola menuntut dan menarik. Hal ini dapat kita lihat bahwa pria lebih menarik diri dari interaksi konflik, berbeda dengan perempuan, yaitu perempuan akan lebih meningkatkan konflik. Gottman dan Levinson menemukan bahwa pesan emosional laki-laki itu dinilai akan kurang intens ketika pesan yang disampaikan oleh pasangan mereka adalah hal yang negatif. Kramari menyatakan bahwa perempuan lebih menempatkan prioritas yang tinggi dan memelihara hubungan karena statusnya yang kurang berkuasa dalam masyarakat. Sedangkan pria merasa tampak kurang jika dibandingkan perempuan ketika menunjukkan kepadahannya. Hubungan antara kekuatan pribadi dan sosial dalam berkomunikasi emosi. Laki-laki dalam tindakan meminta maaf akan lebih dulu bertindak karena mereka merasa memegang kendali dan kuasa ketika melakukannya. Jika perempuan akan melihat konflik karena permintaan maaf itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan itu akan memaksimalkan kenyamanan dan kekuasaan mereka. Dampak aturan sosial terhadap komunikasi emosi yang asertif. Komunikasi asertif melibatkan ekspresi pikiran dan perasaan. Perilaku asertif melibatkan emosi positif seperti pujian, kesenangan, atau persetujuan. Selain itu, melibatkan juga emosi negatif seperti ketidaksenangan, kritik, dan ketidaksetujuan. Komunikator yang asertif akan efektif dan cenderung mendapatkan apa yang diinginkan daripada komunikator yang agresif. Pesan asertif yang dikirim perempuan dan laki-laki juga dinilai berbeda. Wilson dan Galois meneliti bahwa komunikasi asertif itu terutama dalam konteks negatif, hasilnya pria dan wanita akan mengekspresikan penolakan kritik, penolakan permintaan, dan lain sebagainya. Dan aturan untuk menghindari konflik serta mencegah orang lain untuk menarik diri dari hubungan. Dalam penelitian, Wilson dan Galois mengatakan bahwa perempuan cenderung memelihara hubungan yang lebih besar daripada laki-laki. Komunikasi asertif menunjukkan bahwa status sosial, kekuasaan, dan situasi antar kelompok. Kesimpulannya ialah teori sosiopsikologis tentang komunikasi antara pria dan wanita memberikan kekuatan sosiostruktural. Perilaku nonverbal juga berpengaruh dalam menentukan nada afektif suatu interaksi. Dan pendekatan sosiopsikologis memberikan kontribusi yang unik karena dekat dengan dampak komunikasi emosional dalam interaksi atau hubungan yang sedang berlangsung.